Sampun, Bapak. Ya, terima kasih. Pertanyaan saya pertama adalah mengapa penelitian ini dilakukan di atau tempat penelitian ini di SMA Negeri 3? Lanjut. Dikarenakan di SMA Negeri 3 Nganjuk itu sudah melakukan kolaborasi kebudayaan dengan Museum Manju Ladang. Jadi, jika ada pembelajaran sejarah lokal maupun sejarah kebudayaan nanti dibawa ke museum untuk diberikan contoh-contoh peninggalan atau penemuan-penemuan yang ada di museum tadi. Jadi memang sudah secara reguler gitu ya, kerjasama dengan pihak museum. Ya, kerjasama sudah mempunyai kolaborasi kebudayaan. Jadi nanti ketika ada pembelajaran yang memerlukan bukti nyata yang ada di museum, nanti langsung dibawa ke museum untuk diberikan penjelasan secara langsung dengan Sampai hari ini, contoh yang ada di situ. sampai sekarang setelah kurikulum merdeka itu masih terus berlangsung. Masih, Bapak. Nah, maksudnya itu. Maksudnya ini adalah sebuah fakta yang sudah lama berlangsung ya, artinya kegiatan di museum itu sudah lama berlangsung dan sekarang kan ada perubahan kurikulum merdeka. Sehingga menurut saya ini akan lebih menarik seandainya kegiatan itu dibingkai dalam bentuk atau dibingkai ya dalam kerangka kurikulum merdeka, penerapan kurikulum merdeka. Jadi misalnya bentuk kegiatan siswa-siswa di museum itu apa? Bentuk kegiatan sih. Mungkin kalau dalam bentuk kunjungan, kemudian mereka dikasih pertanyaan oleh guru dari sekolah ya, ini pertanyaan ini, nanti coba cari jawabannya di museum. Nah itu berarti uh, model pembelajarannya adalah problem based learning. Jadi siswa memecahkan masalah berupa pertanyaan dari guru, kemudian dijawab di museum itu ya. Itu misalnya kalau yang diterapkan adalah itu. Sehingga bisa dikerangkai dengan model penerapan model PBL di apa model PBL dalam bersejarah melalui kunjungan ke museum Anjuk Ladang misalnya. Itu kalau yang terjadi adalah begitu faktanya ya. Tapi kalau fakta yang terjadi adalah misalnya siswa ditugasi oleh guru untuk mengerjakan sesuatu ya, untuk melakukan kegiatan sesuatu dan itu ada laporannya ya, ada karya uh, dari siswa mungkin berkelompok, nah itu kan berarti bisa dibingkai dalam model problem project based learning PJBL. Nah itu. Coba nanti ditelusuri lebih lanjut lagi ya. Ini seandainya nanti akan dilanjutkan di deskripsi bisa dikerangkai dalam kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka model PBL atau PJBL. Saya kira itu akan lebih aktual ya daripada sebatas menggali potensi terus bagaimana potensi itu sebagai sumber pembelajaran sejarah. Itu saya masukan dari saya, Mbak. Baik, Bapak, terima kasih. Ya, yang lain barangkali ada masukan? Cukup? Ya, baiklah kalau cukup silakan ditutup, Mbak. Bisa diakhiri. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dipersiapkan Saudari Intan ya. Ini sambil nanti azan asar selesai ya.
Ya silakan, Saudari Intan Lutfiana, bisa dimulai. Bisa ditampilkan PPT-nya. Apakah ada kendala? Jika ada kendala bisa kita lanjutkan ke Saudari Mevi Rahel ya. Silakan. Apakah ada kendala juga, Saudari Mevi? Tidak ada respon? Atau Saudari Intan Ulfatunimah? Silakan. Saya, Pak. Ya belum? Bismillah. Ya silakan. Bapak sebentar nih, Oh ya kalau begitu yang sudah siap siapa nih? saya masih mengirim PPT-nya, Pak. Ya masih mengirim agak lama nih. Yang sudah bisa langsung share screen, Ulfa atau Intan? Silakan siapa dulu duluan?
Atau saudara Angga Saputra, apakah sudah lebih siap? Belum, Pak. Wah, siapa nih yang sudah siap ini? Belum siap. Ayo, waktu terus berjalan ini. Sebentar Bapak, ini masih proses. Ya, Sudah. ya, bisa dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya Mevi Rahelia akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Perkembangan Pengelolaan Museum. Astagfirullah. Ya, lanjutkan. Baik, mohon maaf, diulangi lagi. Saya akan menyampaikan presentasi seminar proposal saya dengan judul Perkembangan Pengelolaan Museum Emputan Tular di Sidoarjo pada tahun 2019 sampai 2024. Lanjut. Nah, di sini pendahuluannya latar belakang. Museum adalah sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengamankan warisan alam dan budaya menurut Amir Sutarga tahun 1997 nomor 19 karena itu adalah sudah menjadi selayaknya museum, memiliki upaya pengelolaan yang tepat untuk menjaga kelestarian koleksinya. Hal ini juga sudah diatur dalam UU nomor 11 tahun 2010 bahwa pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya oleh negara dilakukan agar warisan kebudayaan tetap terjaga kelestariannya. Museum di Indonesia tersebar di berbagai wilayah provinsi, salah satunya ada di Provinsi Jawa Timur, lebih tepatnya di bagian Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, itu terdapat museum yang dikenal dengan nama Museum Emputan Tular yang berlokasi di Jalan Raya Kecamatan Buduran, Siwalan Panji, Sidoarjo. Museum ini memiliki
koleksi yang begitu beragam, dimulai dari etnografi, numismatika, biologi, geologi, filologi, prasejarah, Hindu-Buddha, hingga ilmu pengetahuan dan teknologi. Lanjut. Nah, di sini rumusan masalahnya, bagaimana sejarah berdirinya Museum Emputan Tular. Yang kedua, bagaimana perkembangan infrastruktur dan fasilitas museum selama tahun 2019 dapat meningkatkan kualitas pengelolaan koleksi. Yang ketiga, apakah kegiatan edukatif dan konservasi dapat meningkatkan kualitas pengelolaan koleksi. Yang keempat, bagaimana kerjasama museum dengan berbagai pihak untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya. Lanjut. Di sini tujuan penelitiannya dengan mempertimbangkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui bagaimana sejarahnya Museum Emputan Tular. Yang kedua untuk mengetahui bagaimana perkembangan infrastruktur dan fasilitas Museum Emputan Tular selama tahun 2019 sampai 2024 itu dapat meningkatkan kualitas pengelolaan koleksi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya. Yang ketiga, untuk mengetahui kegiatan edukatif dan konservasi yang dilakukan oleh Museum Emputan Tular di Sidoarjo dapat meningkatkan kemampuan para pekerja dan meningkatkan kualitas pengelolaan koleksi. Dan yang keempat, ada kerjasama yang dilakukan Museum Emputan Tular dengan berbagai pihak, diantaranya lembaga dan pemerintah, itu untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap museum dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya. Lanjut. Di sini manfaat penelitiannya ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu dapat memberikan manfaat serta wawasan yang berkaitan dengan sarana edukatif dan konservasi, serta bagi pengetahuan umum bagi para penuntut ilmu. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu sebagai sarana sumber informasi untuk menambah pengetahuan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang berlangsung. Lanjut. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kajian teori, yang kedua penelitian relevan, yang ketiga ada kerangka berpikir. Lanjut. Kajian teori yang pertama ada museum, pengelolaan koleksi, fasilitas, kegiatan edukatif, dan kegiatan konservasi. Lanjut. Dengan jurnal penelitian yang relevan ada Avatara e-Journal volume 12 nomor 3 tahun 2022 dengan judul Peranan Museum Emputan Tular dalam melestarikan koleksi warisan budaya tahun 2004 sampai tahun 2014. Lalu yang kedua ada Jurnal Kebijakan Publik volume 13 nomor 13 PISSN 1978 0680 EISSN 2655 5204 dengan judul Pengembangan Potensi Wisata Berbasis Sejarah Budaya. Di sini kerangka berpikirnya dibagi menjadi tiga, ada tempat penelitian, sejarah, dan pengelolaannya. Pada pengelolaan dibagi lagi menjadi perkembangan infrastruktur, kegiatan edukatif, dan konservasi, lalu ada kerjasama. Metode penelitian, jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan prosedur penelitian. Metode penelitian, dan penelitian deskriptif ini yaitu penelitian yang berusaha untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan data, menganalisis, dan menginterupsi. Metode ini bertujuan untuk memecahkan masalah secara sistematis, dan faktual. Lanjut. Sumber data. Ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Ya, lanjut aja, Mbak, terus. Sebentar, Bapak. Sudah bisa kita pahami ya. Nah, sumber
Sumber data ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil melalui pengamatan atau observasi, wawancara, serta dokumentasi secara langsung dari lapangan. Itu bisa data tersebut bisa diperoleh dari narasumber atau informan, yaitu Bapak Sadari SSN yang bertugas di bidang seksi preparasi di bagian merencanakan, membuat penyajian, tata pameran museum, dan bimbingan edukasi. Lalu data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang berupa arsip, dokumen, dan lain-lain. Data tersebut diharapkan dapat membantu untuk mengungkap data yang diharapkan dan dapat membantu memberi keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Lanjut. Teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dengan narasumber terkait yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu Bapak Sadari selaku kepala di bidang seksi preparasi. Yang kedua ada observasi lokasi yang mengumpulkan data dengan melakukan observasi secara langsung di lokasi untuk melihat dan mengamati. Yang ketiga ada studi dokumen. Lanjut. Teknik analisis data ada 3, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Lalu yang kedua ada penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Yang ketiga ada tahap verifikasi dan penalikan kesimpulan. Di tahap ini yang selanjutnya akan disusun ke dalam proposal berdasarkan hasil analisis data tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian ada dibagi menjadi 3, yaitu tahap persiapan, tahap penelitian, dan tahap laporan. Tahap persiapan yaitu menetapkan judul, kegiatan penyusunan judul yaitu perkembangan pengelolaan Museum Empu Tantular di Sidoarjo pada tahun 2019 hingga 2024. Lalu yang kedua ada tahap penelitian. Pada tahap ini peneliti langsung terjun ke lapangan atau objek penelitian, dan peneliti mengerjakan pengumpulan data hasil wawancara dan observasi, lalu melakukan validitas data dengan sumber dan analisis data terkait Museum Empu Tantular. Yang ketiga ada tahap laporan. Tahap laporan ini merupakan tahap akhir dalam penelitian, yaitu tahap penarik kesimpulan dan penyusunan laporan. Lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari teman-teman dan Pak Yudi. Ya, coba ditampilkan rumusan masalah tadi. Rumusan masalah. Wah, ini rumusan masalahnya cukup berat-berat ya ini ya. Ini saya kira Bapak. Sudah se-level tesis ini ya. Ya, tapi ini apa ya, kita pertimbangkan waktu nanti ya. Misalnya nanti ada kajian skripsi, perlu dipertimbangkan dengan waktunya ya. Apakah cukup untuk menjawab semua ini, karena saya kira ini butuh data yang cukup banyak ini ya. Kalau secara berdiri ya, ya ini bisa lah kajian pustaka. Kemudian bagaimana perkembangan infrastruktur ini juga perlu waktu untuk menggali data ini ya. Infrastruktur dari berapa tahun, 5 tahun ya. Cukup banyak ya. Terus kegiatan-kegiatannya lagi, kegiatan-kegiatan edukatif yang ada di museum itu, ini juga saya kira banyak ya, dan eksplorasinya juga cukup memakan waktu ini, dan apalagi sampai kerjasama dan apresiasi masyarakat. Ini juga perlu waktu yang cukup banyak ya untuk mengungkap semua data ini, sehingga saya kira ini nanti perlu dipikirkan lagi ya untuk rumusan masalah yang sekiranya bisa terjangkau secara waktu, dan karena ini penelitian sendiri bukan tim ya. Kalau tim mungkin bisa saling berbagi apa dalam pengumpulan data ya, berbagi tugas, tapi karena sendiri, nah ini juga perlu dipikirkan ya,
menjawab rumusan masalah 4 yang cukup berat-berat semua ini, apakah terjangkau misalnya. Iya. Nah, sehingga dengan begitu saran saya ini kalau misalnya nanti akan jadi skripsi bisa dirumuskan ulang ya untuk rumusan masalah ya, sehingga ya bisa sih dimodifikasi sehingga apa ya rumusan masalah ini menjadi lebih mudah digali datanya dengan ketersediaan waktu yang ada dan ketersediaan tenaga peneliti yang hanya seorang diri gitu ya. Ya gitu aja Iya, sih Bapak. masukan dari saya. Nanti silakan. Iya. Ya, terima kasih. Barangkali ada masukan dari yang lain? Cukup? Ini ya silakan bisa diakhiri, Mbak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini masih ada 3 peserta ya, saudari Intan Lutfiana, kemudian Lufatun Nimah, dan saudara kiper kita ini. Ini tadi ada yang menyampaikan belum siap ya. Saudara Aga juga belum siap. Saudari Intan belum ada respon. Ataukah sudah ada yang siap? Ya, baiklah. Karena belum ada respon ya. Untuk sementara hari ini kita akhiri ya seminar proposal penelitian kita ya. Dan waktu juga sudah terbatas. Ya, para peserta, terima kasih atas prestasinya dan partisipasinya pada kesempatan seminar proposal ini ya. Semoga memudahkan tugas-tugas kita di masa yang selanjutnya ya. Kalau ada kesalahan dan kesalahan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Tadi saya